All the time. Kita puji Tuhan oleh sebab Tuhan sudah menyertai kita untuk 3 minggu KKR kita. Kita ketemu 4 kali seminggu, ya. Dan kita tiba kepada acara yang sangat penting, dan kita akan bahas bersama tentang kebahagiaan kekal. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua pendeta, ya, pendeta Lego, pendeta Steven Rantum, yang telah kerja keras, dan saudara-saudara semua yang sudah ambil bahagian dalam bekerja sama untuk mensukseskan KKR kita ini. Mereka yang menyanyi, yang menyiapkan makanan, mengatur kendaraan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Maafkan saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi semuanya saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati akan apa yang saudara-saudara sekalian telah lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati Anda dengan segala macam kelimpahan berkat. Kita senang oleh sebab 7 orang yang akan dibaptiskan pagi ini, ya. Kalau boleh yang akan dibaptiskan semuanya di sebelah kiri di sini, sebab lebih dekat kepada slide, ya. Sean, ya, Ezekiel, ya. Ini adalah satu calon baptisan yang bervariasi. Kenapa, saudara-saudara? Oleh sebab ada orang Amerika, ada orang Filipina, ada orang Indonesia. Ada dari latar belakang gereja lain, ya, dari agama lain, ada Advent, ada anak muda, ada orang dewasa. Tuhan memanggil saudara-saudara ini dalam jumlah yang sempurna, 7 orang. Dan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kekristenan adalah orang yang mempunyai kehidupan yang bahagia dan juga orang yang sehat. Kita sudah pelajari bersama-sama perlunya kesehatan dan perlunya kebahagiaan, dan kita sudah pelajari. Dan kita bukan hanya sehat di dunia ini, tetapi juga kita mempunyai kehidupan yang kekal di surga, ya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Nah, saya senang oleh sebab anak-anak Advent juga yang dibaptiskan ada berapa? 4 anak, ya. Dia bukan anak lagi, tapi sudah anak muda, ya. Ada yang kelihatan badannya kecil, tetapi sudah 12 tahun, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi mereka sudah mengerti. Kita teringat kepada apa yang dikatakan dalam Alkitab dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara-saudara sekalian, untuk siapa Nuh membuat bahtera? Untuk siapa, saudara-saudara? Untuk siapa? Keluarga. Menyelamatkan keluarganya. Itulah sebabnya yang paling utama kita harus berusaha selamatkan adalah siapa? Keluarga. Keluarga kita sendiri, ya. Itulah sebabnya kita merasa senang. Apakah itu dari keluarga Danun, atau dari keluarga Wawu, ya, atau keluarga Rantum, ya, atau dari Ramun, ya. Ini saya coba lihat dia punya Poluan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita senang bahwa anak-anak ini datang kepada Tuhan dan menyiapkan diri mereka untuk menerima baptisan. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya nilai 1 jiwa itu berapa sih? Ya, berapa nilai 1 jiwa? Ada seorang yang coba menghitung nilai jiwa dengan menghitung unsur-unsur atau elemen yang ada dalam tubuhnya. Dikatakan manusia itu punya protrombin 10.200 unit, itu nilainya 36.000 US dollar. Kemudian myoglobin 40 gram itu sekitar 100.000 US dollar. Ada parts of the body itu sangat berharga sekali. Kemudian kira-kira 1 jiwa itu harga badannya itu sekitar 1 juta US dollar. Jadi itu menurut satu orang. Tetapi seorang dari Yale University, Harold Moravec, ya, seorang biophysicist, mengatakan lebih lanjut, nilai manusia itu bisa 6 kuadriliun dolar. Apa artinya kuadriliun dolar? Kan 1 miliun, 1 juta itu kan nolnya 6, ya. Kemudian kalau nolnya 9 apa? Ya, itu adalah billion. Kalau nolnya 12,
Ya, itu adalah triliun. Kalau nolnya 15, kuadriliun. Oke. Jadi nilainya manusia itu dalam dolar itu dikatakan 6 kuadriliun dolar. Kenapa? Harus dihitung. Coba lihat ini jumlahnya begitu banyak. Harus hitung berapa harga protein, enzim, RNA atau DNA, amino acid dan banyak perkara sekali dalam tubuhnya itu sangat mahal. Inilah yang dikatakan dari seorang dari Yale University. Jadi harga setiap manusia itu adalah mahal. Namun saudara-saudara, lebih daripada yang dihitung oleh US dollar, harga manusia luar biasa. Lukas 15 ayat 10 yang kita sudah bacakan tadi, kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kalau hanya satu saja, maka itu sukacita di surga. Saudara-saudara sekalian, satu suka di surga dan satu suka di surga kalau ada satu orang yang bertobat. Apalagi 7, apalagi kita sekarang yang berada di sini. Saudara-saudara sekalian, kita senang kita berkumpul di sini daripada di New York. Ya. Sebab itu pasti padat sekali, kemudian kita tidak punya tempat yang nyaman seperti ini. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita senang, makanya kita bertemu di sini. Kita harus ingat bahwa gereja kita itu mulai dari jemaat, kemudian sampai kepada conference ataupun daerah, kemudian uni, kemudian sampai kepada divisi dan jalan conference. Dan kita bekerja, saudara-saudara sekalian, telah bekerja di sekitar 207 negara di dunia. Kita dapatkan umat Tuhan kemana saja kita pergi. Jadi ada umat Tuhan yang berharga di mana saja. Bagaimana nilainya seorang? Maka nilainya itu sama seperti seorang yang mati kemudian bangkit. Bagaimana kalau ada pengalaman yang sudah mati ya? Satu waktu ini terjadi di negara Guatemala. Ada satu bapak yang tinggalkan rumahnya, kemudian tidak kembali-kembali. Mereka cari-cari, mereka kata, wah, ada satu tubuh di rumah sakit. Jadi mereka menangis, wah, mukanya sudah hampir tidak dikenal lagi. Mereka meraung sekali, kemudian bawa ke rumah, kemudian ada acara-acara demi acara, dan sekarang tiba waktunya untuk penguburan. Jadi waktu aku ajakan penguburan, kemudian tiba-tiba orang lihat satu orang ya yang datang. Wah, dia bilang hantu Pak Fuentes. Nama yang meninggal itu ya menurut mereka Fuentes. Pak, hantunya datang. Jadi mereka ketakutan. Jadi orang ini kata, kenapa? Saya bukan hantu, saya Mr. Fuentes. Loh, kalau gitu yang mati tadi itu siapa? Oh, saya tidak tahu. Rupanya saudara-saudara, yang tadi itu bukan Mr. Fuentes, ya, orang lain. Jadi mereka berpesta, saudara-saudara. Kenapa? Yang disangkanya mati sudah bangkit, mereka bilang. Mereka bersukacita. Demikianlah sukacita surga kalau ada yang sudah mati itu, ya, bangkit kembali. Setiap kebangkitan dari kematian, artinya setiap baptisan adalah sama seperti orang yang sudah dibangkitkan dari kematian. Kenapa? Oleh sebab sama seperti yang dialami oleh Lazarus. Bukankah Lazarus itu sudah mati? Semua saudara-saudaranya menangisi dia. Namun pada saat Yesus berkata, bangkitlah, maka mereka tidak mungkin Tuhan, ya. Tapi Yesus kata bangkitlah. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Rupanya orang yang sudah mati ini bangkit tetapi masih belum bisa jalan sendirian. Itulah sebabnya buka dia punya kainnya. Nah, orang yang dibaptiskan itu sama seperti orang yang sudah mati, bukan? Tapi dibangkitkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematiannya? Jadi yang mati adalah apa? Yang dikuburkan adalah dosa-dosanya.
Dan dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tetapi sesudah kita hidup dalam hidup yang baru, banyak yang lupa kita belum siap untuk jalan sendirian. Yesus berkata, bukakanlah kain-kain itu dan biarlah dia pergi. Itu berarti do not leave them alone. Jangan biarkan mereka sendirian yang baru dibaptis. Harus perlu pertolongan untuk menanggalkan kain peluhnya. Saudara-saudara sekalian, yang akan dibaptiskan ini jangan dibiarkan begitu saja. Harus tetap dibina kerohaniannya. Saudara-saudara sekalian, kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Pertama, kebutuhan persekutuan. Kisah 2 ayat 46 mengatakan, dengan bertekun dan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi mereka makan sama-sama, mereka bersekutu bersama-sama. Inilah yang dibutuhkan oleh mereka yang baru atau akan dibaptis. Perlu bersekutu bersama-sama. Itulah sebabnya ada sebuah evangelism survei. Ternyata kalau kita buat evangelisasi besar untuk Billy Graham, 85% dari anggota baru itu akan hilang dalam waktu 6 bulan. Tetapi kalau seandainya kita buat kelompok-kelompok kecil, kemudian dibuat KKR penuaian, sesudah 18 bulan masih 87% yang masih tinggal. Kenapa? Oleh sebab kelompok kecil memberikan dukungan sosial. Saudara-saudara sekalian, kita perlu mendukung satu sama lain. Saya mengharapkan saudara-saudara akan memberikan dukungan kepada mereka yang akan dibaptis ini, tetap di dalam kelas sekolah sahabat, tetap dalam kelompok kecil, supaya tetap dapatkan dukungan. Ingatlah, gereja haruslah seperti satu semboyan, seperti rumah sakit. Your pain stops here. Setiap orang yang datang ke gereja harus merasakan semua penderitaannya hilang. Kemudian perlunya sikap yang positif. Kenapa? Ada yang katakan ya, seperti apa yang dikatakan oleh Marta pada saat Yesus akan membangkitkan si Lazarus. Dia kata, Tuhan, ia sudah berbau sampai ia sudah 4 hari dia mati. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita berpikir, sebetulnya ada cerita tapi waktu tidak memungkinkan untuk bicara terlalu panjang ya. Saudara-saudara sekalian, kita harus punya pandangan yang positif kepada mereka yang baru saja dibaptiskan atau akan dibaptiskan. Mereka mempunyai masa depan yang luar biasa. Setiap orang mempunyai setiap orang adalah calon surga. Kita harus mempunyai atau mengetahui adanya potensi dalam anggota yang baru. Saudara-saudara sekalian, satu waktu saya bikin KKR di Sumbar. Salah satu yang bertobat ya adalah seorang muda. Saya pikir dia tidak akan bertobat. Kenapa? Rambutnya gondrong ya. Dulu kan kalau rambut gondrong kan dianggap apa namanya, nakal dan sebagainya. Tetapi dia walaupun rambutnya gondrong, dia terima Yesus, dibaptiskan. Dan saya tidak tahu sampai beberapa tahun kemudian pemuda rambut gondrong itu namanya adalah Elisa Jami, pendeta. Ya, sekarang kemarin pendeta di Bitung, kemudian sekarang sudah di conference, conference Minahasa Selatan atau apa itu? Yang baru itu. Oh, yang Bitung, ya conference. Saudara-saudara, ini adalah seorang yang saya pikir tidak mungkin dia bertobat. Dia bertobat kemudian jadi pendeta. Luar biasa. Ada KKR di Singapura, hanya satu yang dibaptis. Dan namanya adalah Chen Sewai. Dia pendeta sekarang dari Bellersty Road SDA Church. Ada seorang buat KKR di Connecticut, USA. Hanya satu yang dibaptis. Berpikir hanya satu saja. Ya, wah, kita untung ada 7 ya. Hanya satu saja. Tetapi satu itu namanya adalah Mark Finley. Udah dengar itu nama Mark Finley? Saudara-saudara sekalian, sama-sama kita ke Jakarta, baptisan berapa ribu orang. Kemudian baru-baru ini kita bikin KKR di Manado ya, ribuan yang dibaptiskan. Saudara-saudara sekalian, jangan pandang remeh kepada satu jiwa. Setiap jiwa dalam berharga di hadapan Tuhan.
Kebutuhan daripada anggota baru adalah kebutuhan atas teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi kita perlu jadi teladan untuk mereka. Jangan sampai orang kecewa oleh sebab ya Anda punya perbuatan. Oleh sebab Anda yang sudah lama dalam iman tidak menjadi teladan, maka yang baru akhirnya kecewa. Saudara-saudara sekalian, kita perlu teladan. Kita perlunya kebutuhan kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, semua anggota baru harus mempunyai atau kebutuhan kemenangan. Menang dalam mengalahkan kelemahan pribadi, kelemahan rokok, atau kelemahan dalam makan makanan haram dan sebagainya. Tetapi dikatakan itu bisa mungkin. Bagaimana caranya? Roma 6 ayat 11. Demikian adalah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus melihat bahwa semua yang telah kita kalahkan itu betul-betul kita sudah menangkan. Kita kalahkan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi bagaimana caranya saudara-saudara untuk menang? Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus. Karena senjata Yesus kata perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan lagi coba memberikan kemungkinan untuk jatuh. Jadi kalau misalnya seorang biasa merokok, apa yang harus dibuat? Buang rokok yang ada.